Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Tiana Prasetya Ramdhani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Revalina dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Adikayani. Di sini kami akan mempresentasikan sistem pernafasan. 1. Pernafasan. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. A. Pernafasan. Dalam bernafas, umumnya manusia membutuhkan 3.000 liter oksigen dalam sehari jika seseorang tersebut sedang merangkai dikonsumsi. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Yang B yaitu komponen sistem pernafasan. Komponen sistem pernafasan manusia meliputi yang pertama yaitu hidung, organ yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara ke dalam sistem pernafasan. Hidung memiliki selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi menyaring debu dan kotoran. Yang kedua, faring, organ yang berfungsi menyalurkan udara dari hidung atau mulut ke trakea. Yang ketiga yaitu ada laring, organ yang merupakan ruang kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Yang keempat itu trakea, organ yang merupakan saluran napas pernafasan bawah. Yang kelima yaitu bronkus, organ yang merupakan bagian dari saluran pernafasan bawah. Yang keenam ada bronchiolus, organ yang merupakan bagian dari saluran pernafasan bawah. Yang ketujuh yaitu alveolus, organ yang merupakan bagian dari saluran pernafasan bawah. Yang kedelapan yaitu paru-paru, organ yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian yaitu paru-paru kanan dan kiri. Yang kesembilan yaitu ada sinus, rongga yang berisi udara dan berada di sepanjang sisi hidung. Sinus berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. C. Mekanisme pernafasan. Yang pertama, menghisap udara atau inspirasi. Saat menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk akan terangkat sehingga volume paru-paru meningkat dan tekanan udara turun. Yang kedua, menukar oksigen dan karbon dioksida. Udara yang masuk ke paru-paru akan menuju alveolus, di mana terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Yang ketiga, menghembuskan udara atau ekspirasi. Saat menghembuskan napas, otot akan rileks sehingga paru-paru mengecil dan udara dikeluarkan. D. Volume pernapasan. Volume pernapasan atau volume paru-paru adalah volume gas di paru-paru selama siklus pernapasan. Volume pernapasan dapat diukur dengan spirometri untuk mengetahui volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Standar operasional prosedur atau SOP untuk teknik pernapasan active cycle adalah menyarankan pasien duduk dengan rileks di kursi atau tempat tidur, menyarankan pasien untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi secara teratur dan tenang, teliti meletakkan tangan di belakang dada pasien untuk merasakan pergerakan naik turun saat pasien bernapas. Tindakan diulang 3-5 kali selama 4 menit. Transport gas. Transportasi gas pernapasan adalah proses pengangkutan gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam tubuh yang terjadi melalui beberapa mekanisme yaitu 1. Ventilasi, pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Kedua, difusi, pergerakan gas secara spontan antara alveoli dan kapiler paru-paru. Yang ketiga, perfusi, proses pemompaan darah ke seluruh paru-paru oleh sistem kardiovaskular. Yang terakhir ada konveksi, aliran massa yang bertanggung jawab atas pergerakan udara dari lingkungan ke paru-paru dan pergerakan darah antara paru-paru dan jaringan. F. Pengaturan pernapasan. Pengaturan pernapasan adalah proses kontrol saraf yang menjaga pasokan oksigen ke jaringan tubuh tetap konstan. Pengaturan pernapasan melibatkan beberapa komponen yaitu yang pertama pusat kendali. Terletak di batang otak, pusat kendali bertanggung jawab atas otomatisme pernapasan. Yang kedua, sensor. Sensor pernapasan terbagi menjadi 2 kategori yaitu kemoreseptor dan reseptor sensorik. Yang terakhir ada organ efektor. Organ efektor dalam pengaturan pernapasan adalah otot pernapasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum